Kemudian Yesus pergi dari sana dan sampai di kota asalnya, dan murid-muridnya mengikuti dia. Ketika hari Sabat tiba, Yesus mulai mengajar di sinagog, dan banyak orang yang mendengarnya merasa takjub dan berkata, "Dari mana dia mendapat semua hal itu? Hikmat apa yang diberikan kepadanya? Bagaimana mujizat-mujizat seperti itu dilakukan dengan tangannya? Bukankah dia seorang tukang kayu, anak Maria, dan saudara Yakobus, dan Yoses, dan Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudara perempuannya ada di sini bersama kita?" Mereka menolak dia. Kemudian, Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi tidak pernah tidak dihormati, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara saudara-saudaranya sendiri, dan di rumahnya sendiri." Karena itu, Yesus tidak dapat mengadakan mujizat di sana, kecuali meletakkan tangannya atas beberapa orang sakit dan menyembuhkan mereka. Dan dia heran karena ketidakpercayaan mereka. Kemudian dia pergi berkeliling ke kampung-kampung dan mengajar. Kemudian Yesus memanggil 12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua dan memberi mereka kuasa atas roh-roh najis. Dia memerintahkan mereka untuk tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, tanpa roti, tanpa tas, tanpa uang dalam ikat pinggang mereka, tetapi memakai sandal, dan jangan memakai 2 pakaian. Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu memasuki sebuah rumah, tinggallah di sana sampai kamu pergi dari situ. Dan jika ada tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, kebaskanlah debu dari kakimu ketika kamu pergi sebagai peringatan atas mereka." Lalu mereka pun pergi dan memberitakan agar semua orang bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengurapi banyak orang sakit dengan minyak, serta menyembuhkan mereka. Raja Herodes mendengar hal ini, karena nama Yesus menjadi terkenal, dan beberapa orang berkata, "Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya mujizat-mujizat itu bekerja di dalam dia." Yang lain berkata, "Dia adalah Elia." Namun sebagian berkata, "Dia adalah nabi, seperti salah satu dari para nabi dahulu." Namun ketika Herodes mendengarnya, dia berkata, "Yohanes yang telah aku penggal kepalanya telah bangkit." Memang, Herodeslah yang telah mengirim orang menangkap Yohanes dan membelenggunya dalam penjara demi Herodias, istri saudara laki-lakinya, Filipus, karena Herodes telah menikahi Herodias. Sebab Yohanes telah berkata kepada Herodes, "Tidak benar kamu mengambil istri saudaramu." Oleh karena itu, Herodias menyimpan dendam terhadap Yohanes dan ingin membunuhnya, tetapi dia tidak bisa. Karena Herodes takut kepada Yohanes, setelah dia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan orang suci, Herodes melindunginya. Ketika Herodes mendengarkan Yohanes, dia sangat bingung, tetapi Herodes senang mendengarkan Yohanes. Namun kesempatan tiba, ketika pada hari ulang tahunnya, Herodes mengadakan sebuah perjamuan untuk para pejabat tinggi, perwira dan pemimpin Galilea. Lalu, ketika anak perempuan Herodias masuk dan menari, dia menyenangkan Herodes dan para tamunya, sehingga raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan aku akan memberikannya kepadamu." Bahkan Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kamu minta kepadaku, akan aku berikan kepadamu, meskipun sampai separuh dari kerajaanku." Gadis itu pergi dan berkata kepada ibunya, "Apa yang harus aku minta?" Ibunya menjawab, "Kepala Yohanes Pembaptis." Gadis itu segera masuk lagi menghadap raja dan berkata, "Sekarang juga aku ingin engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas baki." Raja menjadi sangat sedih, tetapi karena sumpahnya dan tamu-tamunya, dia tidak ingin melanggar janjinya kepada gadis itu.
Segera raja mengirim seorang algojo dengan perintah untuk membawa kepala Yohanes. Lalu algojo itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan dia membawa kepala itu di atas baki dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarnya, mereka datang dan mengambil tubuhnya dan meletakkannya di dalam kubur. Para rasul berkumpul kembali dengan Yesus dan menceritakan kepadanya semua yang telah mereka lakukan dan ajarkan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah mengasingkan diri ke tempat yang sepi dan istirahat sebentar. Sebab ada banyak yang datang dan pergi, dan untuk makan pun mereka tidak sempat." Lalu mereka pergi menyingkir dengan perahu ke tempat yang sepi. Akan tetapi, orang banyak melihat mereka pergi dan mengenali mereka. Karena itu, mereka berlari dari semua kota dan sampai di sana mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika Yesus sampai di darat, dia melihat ada sangat banyak orang, dan dia jatuh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Karena itu, Yesus mulai mengajar mereka tentang banyak hal. Ketika hari mulai larut, murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini tempat yang sepi dan sudah larut. Suruhlah mereka pergi supaya mereka bisa ke daerah sekeliling dan ke desa-desa untuk membeli sesuatu untuk dimakan." Akan tetapi, Yesus menjawab, "Kamulah yang memberi mereka makan." Dan mereka berkata kepadanya, "Haruskah kami pergi dan membeli roti seharga 200 dinar dan memberi mereka makan?" Yesus berkata kepada mereka, "Ada berapa roti yang kamu punya? Coba pergi dan lihat." Setelah mereka mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus memerintahkan mereka semua untuk duduk dalam kelompok-kelompok di atas rumput hijau. Orang banyak itu duduk dalam kelompok 100-an dan 50-an. Dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit. Dia mengucap syukur dan memecah-mecah roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dia juga membagi-bagi 2 ikan itu kepada semua orang. Dan mereka semua makan dan sangat kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan 12 keranjang yang penuh dengan sisa-sisa roti dan ikan. Dan mereka yang makan roti ada 5.000 orang laki-laki. Segera Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke dalam perahu dan pergi mendahuluinya ke seberang, ke Betsaida. Sementara dia menyuruh orang banyak pergi. Setelah berpamitan dengan mereka, dia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Ketika malam tiba, perahu berada di tengah danau, dan Yesus sendirian di darat. Ketika dia melihat murid-muridnya mendayung dengan susah payah karena angin bertiup melawan arah mereka, kira-kira pada jam jaga malam keempat, Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas danau, dan dia bermaksud melewati mereka. Akan tetapi, ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas danau, mereka menyangka itu hantu. Lalu mereka berteriak, karena mereka semua melihat Yesus dan menjadi sangat takut. Namun dengan segera, Yesus berbicara kepada mereka dan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu dia naik ke dalam perahu dengan mereka, dan angin itu pun reda, dan mereka pun sangat takjub. Mereka belum memahami mujizat roti itu karena hati mereka masih dikeraskan. Ketika mereka telah menyeberang, mereka mendarat di tanah Genesaret dan berlabuh ke darat. Saat mereka turun dari perahu, orang-orang segera mengenali Yesus dan berlarian ke seluruh daerah dan mulai membawa orang-orang sakit di atas kasur ke tempat di mana mereka mendengar Yesus berada. Kemanapun Yesus pergi,
baik ke desa atau kota, atau daerah di sekitarnya, mereka membaringkan orang-orang sakit di tempat keramaian dan memohon kepadanya agar diperbolehkan menjamah ujung jubahnya. Dan siapapun yang menyentuh jubahnya menjadi sembuh.